Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Rahmadia dengan NIM 232441411025 dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang metode dan aplikasi dakwah Bilhal Yarsi Sumatera Barat. Baik, saya langsung saja menyampaikan, yaitu berkiprah di bawah nama besar Universitas Muhammad Natsir, berkarya meraih ridha Allah. Mengenal sosok pejuang Muhammad Natsir, dari pembentuk umat. Muhammad Natsir Datuk Sinaro Panjang lahir 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan Baukia, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolis di masa pemerintahan Belanda. Ibunya Khadijah dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Keberhasilan garap pendidikan ditergantungkan oleh kerapian nizam organisasi, perangkat dan peralatan halakannya, cara penyampaian serta kurikulumnya. Pendidikan didukung oleh penguasaan kondisi umat, tingkat sosial, budaya umat yang dibaca dalam silabus halakonya. Lanjut ke tokoh cerdas. Ketika menamatkan HIS, ia meraih prestasi istimewa, diberi kesempatan melanjutkan ke Mulo atau disebut dengan Mir Ulgeber Leger Onderwijs dengan beasiswa dari pemerintahan Belanda. Pada tahun 1927 sampai 1930, Muhammad Natsir di Algemene Middelbare School, Western Klasse Afdeling, Bandung, atau disebut dengan lulus dengan nilai tinggi, berhak melanjutkan ke Fakultas Hukum di Batavia untuk titel Meester in de Rechten atau ke Fakultas Ekonomi di Rotterdam. Beliau menolak tawaran bekerja sebagai pegawai negeri pemerintahan Hindia Belanda dan lebih tertarik menekuni dunia pendidikan. Natsir mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di Bandung sekaligus menjabat direktur dari tahun 1932 sampai 1942. Natsir mulai berkecimpung di dunia politik praktis setelah menjadi anggota Partai Islam Indonesia awal tahun 40-an, memimpin organisasi Majelis Al-Islam Al-Indonesia atau disebut dengan MIAI. Di sini ia bertemu dengan Nur Nahar, aktivitas Pandu Puteri, yang kemudian dinikahinya di Bandung pada 20 Oktober. Kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KNIP tahun 1945 sampai 1946, ditunjuk menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Prestasi spektakuler Natsir terekam dalam sejarah. 1950, Indonesia berstatus RIS sebagai produk dari KMB. Yang pertama, Natsir melontarkan statement yang dikenal dengan Mosi Integral Natsir. Yang kedua, implikasinya Indonesia yang menjadi 17 negara bagian kembali ke NKRI. Yang ketiga, Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri RI. Dan yang keempat, kritik tertinggi yang pernah dicapai Natsir. Yang kelima, pada saat itu usianya baru 42 tahun, 1952, kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah. Pucuk memimpin Partai Masyumi. Februari 1967, bersama dengan para ulama dan zuama bertempat di Masjid Al-Munawwarah, Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta, membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan sejak tahun itu diangkat menjadi ketua Dewan Dakwah yang dijabat beliau sampai akhir hayatnya. Selama tahun 1967, sangat menonjol kunjungan-kunjungan ke Timur Tengah atas undangan pemerintahan dari negara tersebut. Di tahun 1967 itu juga, beliau menggerakkan solidaritas Islam untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan pembebasan Muslim Palestina. Mungkin beliaulah simbol paling tepat manusia sintesis intelektual, ulama yang menjadi ciri khas sejumlah tokoh di sekelilingnya.
Tidak kurang pentingnya adalah kemampuan menyelami makna yang tersirat di balik yang tersurat. 1967 ini, Muhammad Natsir menggagas dan mendorong dirikannya Rumah Sakit Ibnu Sina di Bukit Tinggi yang kelak berkembang menjadi YERSI Sumatera Barat dan Universitas Muhammad Natsir. Dakwah adalah didikan dan ajakan. Dakwah Islamiyah pada hakikatnya suatu usaha yang digerakkan secara sadar, terarah, dan terpadu. Mengubah seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, sesuatu perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Baiklah, hanya itu tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.